Lestari. Saya Wagir dari Divisi GH atau Gunung Hutan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu navigasi darat. Sebelum ke materi navigasi darat, kita akan mengenal alat-alat untuk navigasi darat terlebih dahulu. Ini namanya kebuna. Ini namanya kebuna. Ya, di sini sudah ada peta Gunung Merapi. Di sini saya menggunakan peta jenis grid. Di sini dengan skala 1:25 cm. Berarti 1 cm pada peta adalah 25.000 cm jarak sebenarnya. Jika sudah, kita akan menggunakan yang pertama kompas bidik. Kan bagian-bagian dari kompas bidik. Di sini kita lihat ada garis menyilang tengah. Di sini disebut kawat bidik untuk menentukan arah dari angka yang ada di sini. Kemudian di sini merah adalah jarum kompas. Kemudian untuk ini adalah slot pembidik atau lensa untuk membidik atau menembak jarak yang akan kita tembak. Kemudian angka yang ada di dalam di sini disebut satuan skala, dan yang ada di luar disebut, dan di sini kita lihat garis putih ini adalah gelang dari kompas bidik tersebut. Kemudian angka yang ada di dalam ini disebut satuan skala. Untuk alat yang kedua, kita menggunakan kompas orientering. Kompas ini bertujuan untuk menentukan arah utara, juga bisa menentukan sudut derajat jika kita menggunakan peta geografis. Yang ketiga, ada penggaris protaktor atau penggaris UTM. Kegunaan dari penggaris protaktor, untuk lebih jelasnya penggunaan penggaris protaktor, kita langsung praktek saja menentukan titik di mana kita berada. Misal kita berada di suatu kanvas, tapi kita masih bingung kita itu berada di derajat mana dan di sebelah mana. Maka yang kita harus lakukan adalah recession. Melakukan recession, kita terlebih dahulu mengenal sekitaran yang ada di peta. Untuk kotak ini disebut kanvas, dan untuk garis yang ke kiri ke kanan atau kanan ke kiri disebut garis bujur, dan bawah ke atas disebut lintang. Untuk melakukan recession, yang pertama-tama kita harus ormet. Ormet sendiri adalah orientasi medan. Di sini yang harus diperhatikan dalam orientasi medan adalah knol atau punggungan. Semisal kontur di peta itu semakin rapat, berarti semakin curam. Garisnya semakin rapat, berarti kedalaman jurangnya cukup terjal. Jika garis-garisnya lebar, di sini berarti cukup luas atau cukup lapang, jadi tidak terlalu curam atau tidak terlalu terjal. Nah, untuk menentukan yang mana yang curam atau yang terjal, kita menggunakan simbolis tangan. Misal tangan kita yang ini bentuknya kayak A, berarti jurang. Kalau kebalikannya seperti ini, berarti lembahan. Contoh di peta.
Nah, jika garis-garisnya menuju ke atas atau seperti A, ini berarti jurang. Dan jika kebalikannya U, berarti ini lembahan. Melakukan recession, yang pertama-tama kita harus mengutarakan peta pada utara sebenarnya. Kita perlu menggunakan bantuan kompas orientering. Di sini kita lihat utara peta. Kita samakan dengan utara pada kompas orientering. Nah, kita lihat utara peta sama utara kompas sudah sama. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita membidik atau menembak dua objek sekaligus. Jadi sebelum kita melakukan recession, kita harus ormet atau orientasi medan. Misal di peta, di sini kan terlihat ada kontur rapat, berarti di sini punggungan. Nah, misal posisi kita di sini, di karva ini. Nah, kita harus melihat apakah punggungan ini bisa untuk kita tembak atau enggak tertutup pohon-pohonan. Kalau misal bisa kita lihat dan bisa kita tembak, langsung kita bidik saja. Dengan syarat bidiknya harus pada knol atau punggungan, yaitu paling atas. Karena di sini bukan asli di Merapi, kita akan praktek menembak pohon. Misal kita anggap punggungan yang tadi adalah pohon bambu yang sudah dipotong di depan. Kita lihat, kita bidik, hasilnya adalah 40 derajat. Kita lihat 40 derajat. Karena 40 derajat. Adalah pohon bambu yang sudah di depan. Ya, kita langsung tembak. Hasilnya adalah 40. Kita bisa lihat di pertengahan 30. Tidak 40. Oh, hasilnya 50. Bisa kita lihat. Nah, hasil dari tembakan pertama ini disebut azimut. Sementara jika kita ingin menentukan posisi kita harus mencari back azimut atau kebalikan dari titik yang kita tembak pertama. Misal yang kita tembak kurang dari 180 derajat, maka ditambah 180 derajat. Dan kebalikannya, misal kurang dari 180 derajat, maka harus ditambah 180 derajat. Nah, untuk titik yang pertama kita tembak itu hasilnya 50. Berarti 50 kan kurang dari 180 derajat. Maka kita tambah 180. Jadi 230. Langsung kita aplikasikan ke peta. Iya ya. Misal posisi kita berada di sini. Terus kita menembak punggungan ini tadi hasilnya 50. Sedangkan kalau 50 itu ditambah 180 derajat. Kurang dari 80. 130. Berarti ditambah jadi 230. Kita kasih titik. Kemudian kita garis yang dari tadi kita tembak. Nah, ini baru satu garis. Untuk melakukan recession, kita harus melakukan 2 bidikan atau 3.
jika kita sudah menembak satu punggungan, maka kita harus menembak satu objek lagi. Nah, misal di sini kita ada punggungan juga. Kita bidik objek. Misal kita anggap bidikan kedua kita, punggungan ini adalah pohon yang di depan putih. Bisa di zoom. Yang ada titiknya itu di batangnya, bolong. Misal kita ibaratkan punggungan di sini. Punggungan sini adalah pohon yang ada di depan. Kita tembak pakai kompas bidik. Hasilnya 300. Nah, ini adalah angka azimut. Kemudian kita cari baik azimut. Pakai rumus yang tadi, jika bidikan lebih dari 180, berarti dikurang 180. Berarti di sini 300 dikurangi 180. Kita sudah menemukan hasil di sini 300. Seperti rumus tadi, jika tembakan pertama azimut itu lebih dari 180, berarti kita kurang 180. 300 ini dikurang 180 berarti 120. Langsung kita aplikasikan ke peta. 300 Pas. Dikurangi 180. lah 120. Iya. 180. Nah, yang tadi kita tembak adalah punggungan sebelah sini. Kita paskan dengan garis protractor yang ada di tengah. Ini tadi objek yang kita tembak. Dengan hasil tadi 300. Kemudian kita tarik mundur dikurangi 180 jadi 120. Kita tarik mundur untuk mencari baik azimut. Nah, di sini 120. Kita kasih tanda. Jangan sampai lupa yang kita tembak, karena nanti bisa mempengaruhi titik kita berada. Kita garis. Nah, sudah ketemu titik kita berada. Jadi perpotongan antara dua garis yang kita bidik akan bertemu satu garis. Nah, di persilangan garis ini titik kita berada. Kemudian cara menentukan titik koordinat adalah menggunakan penggaris protractor. Karena ini petanya 1:5, berarti kita menggunakan penggaris yang di sini yang 1:25. Kita langsung saja ke peta. Cara penggunaannya adalah dengan menggunakan sudut siku-siku. Ini ditaruh di titik kita berada. Kemudian untuk cara menghitung garis ini, yang kecil-kecil ini nilainya 2. Kecil-kecil nilainya 2, sedangkan dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 adalah 10. 1 ke 2 10, 2 ke 3 10, 3 ke 4 10. Misal kita gini, untuk menentukan titik koordinat kita perlu rumus kaki bata atau kiri kanan bawah atas. Misal di sini titik kita hitung ke kiri. Ini 60, 62, 64, 66, 68. Nah, jika sudah ketemu 68, kita tulis di sini. Dan kita langsung menuju ke atas. Di sini tertulis 43900. Yang kita ambil adalah 3 nilai digit dari depan. Berarti 439
68. Nah, yang selanjutnya adalah kiri bawah. Caranya sama, yaitu kita menghitung ini dari atas ke bawah. Ini 4, berarti 40. Bisa dilihat, geser ke kanan. Sebenarnya ke kanan ke kiri juga sama sih nilainya, 9162. Seperti biasa kita ambil digit dari depan. Kalau yang samping kita ambil 4. Jadi 9162 tadi 40. Jadi titik kita berada di sini pada peta adalah 43968 9162 40.